Sudah, Bu. Oke, bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Keluarga di rumah gimana? Sehat. Alhamdulillah. Kamu saat ini sedang sibuk ke apa di sekolah atau di rumah? Lagi sibuk ekskul basket. Basket aja. Sama ekskul karate. Oke, itu jadwal ekskulnya di hari apa aja? Kalau basket Rabu sama Sabtu. Kalau karate Kamis sama Sabtu. Sejak kapan kamu suka basket dan karate? Kelas 1 SMP. Oh, sudah kelas 1 SMP. Iya. Terus kamu sering mengikuti perlombaan-perlombaan karate dan basket? Nggak sering sih, Bu, tapi pernah. Oke. Kalau misalkan di rumah gimana kesibukannya? Kalau di rumah sibuk ngapain sih, Bu, tapi kadang bantuin mama. Bantuin mama. Oke. Kamu sudah tahu sebelumnya datang ke KPK ini untuk apa? Sudah tahu, Bu. Diinfokan sama wali kelas datang ke ruang BK. Untuk konseling. Oke. Sebelumnya kamu pernah melakukan konseling? Belum pernah. Tapi kamu tahu nggak sih atau sudah dengar apa sih itu konseling? Nggak tahu, Bu, nggak pernah dengar. Oh, pernah dengar. Berarti sama sekali belum pernah ya? Belum. Ini untuk pertama kalinya. Oke, dijelaskan terlebih dahulu. Jadi konseling itu yaitu proses pemberian bantuan untuk menyelesaikan permasalahan konseli dan mengoptimalkan potensi. Di sini kamu sebagai konseli atau orang yang menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Di sini ibu sebagai konselor, orang yang mendengarkan konseli yang mencurahkan permasalahannya, kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang menanyakan? Tidak. Oke. Dan tujuan konseling ini juga untuk memandirikan konseli dan mencapai kehidupan yang lebih efektif, kayak gitu. Dalam konseling juga ada asas, di mana diantaranya yaitu asas kerahasiaan. Di sini kamu mencurahkan permasalahan tanpa harus ada rasa ragu, karena ibu akan merahasiakan apa permasalahan yang kamu sedang hadapi. Ibu pun tidak akan memberitahu kepada wali kelas ataupun orang tua kamu jika tidak diizinkan oleh kamu. Namun kalau diizinkan, ibu akan sampaikan begitu. Jadi kamu jangan khawatir, jangan ragu kalau permasalahan kamu akan disebarluaskan ke umum gitu. Dan dalam juga ada asas keterbukaan. Kamu harus secara terbuka mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Jangan sampai ada yang tutup-tutupi, jangan sampai ada yang dipendam. Kamu harus secara terbuka, apapun yang sedang kamu pikirkan, apapun yang sedang kamu hadapi permasalahannya, kamu ungkapkan di sini secara terbuka. Oke? Dan ada juga asas kesukarelawan, di mana kamu kesini atau bercerita di sini secara sukarela tanpa ada paksaan, dan ibu pun di sini tanpa ada paksaan atau secara sukarela untuk mendengarkan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Jadi jangan khawatir jika nanti kamu berpikiran bahwa ibu tidak akan mendengarkan kamu, tapi tenang saja, di sini ibu secara sangat sukarela untuk mendengarkan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Terus di sini juga ada asas pengambil keputusan ada di tangan konseling. Kita nanti setelah proses konseling, walaupun di sini ibu mengasih solusi, kita dapat solusi di sini, ibu tidak bisa memaksakan kamu untuk menjalankan kehidupan berikutnya seperti apa. Namun di sini kamu yang akan mengambil keputusan sendiri bagaimana nanti kamu akan menjalankan kehidupan selanjutnya. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sebelum memulai konseling, kita kontrak waktu. Untuk konseling individual kita membutuhkan waktu 30 menit. Di mana kamu bersedia? Bersedia. Ya. Kamu
nama kamu termasuk dalam kategori yang motivasi belajarnya menurun. Dan ibu sudah sampaikan kepada wali kelas kalau misalkan hasil data kamu ini benar atau tidak, gimana keadaan kamu di kelas, dan wali kelas pun memvalidasi hasil data itu bahwasanya wali kelas pun sudah mendapatkan informasi-informasi dari beberapa guru mata pelajaran bahwasanya kamu akhir-akhir ini sedang kurang semangat dalam belajar. Jadi di sini kamu untuk mengikuti konseling. Gimana perasaan kamu saat ini? Apa yang kamu sedang rasakan saat ini? Saya lagi malas belajar sih Bu, lagi gak ada semangat belajar aja gitu. Sejak kapan kamu merasa perasaan malas itu? Sudah lama Bu, sejak saya rasa nilai saya menurun. Menurun. Iya. Terus Nilai saya jelek Bu, saya jadi malas belajar. Kamu karena nilai jelek, jadi kamu malas belajar. Iya. Padahal saya udah belajar Bu, tapi kayak sia-sia gitu saya belajar, padahal saya udah sungguh-sungguh, tapi nilainya tetap jelek. Oke, kamu merasa kalau kamu sudah sungguh-sungguh belajar, tapi mendapatkan nilai yang jelek dan merasa sia-sia. Iya. Oke, kamu sebelumnya pernah tidak kalau misalkan kamu melakukan sesuatu tapi tidak berhasil? Pernah. Tapi perasaan kamu kayak gimana? Perasaan saya sedih, terus saya pengen berhasil. Kamu selalu menenangkan diri kamu bahwa apa yang kamu usahakan, apa yang kamu lakukan itu harus berhasil. Iya. Begitu. Oke, tapi jika kamu berpikir dan percaya kalau nilai jelek berarti kamu merasa bodoh atau gitu. Iya, soalnya saya lihat teman-teman saya tanpa belajar keras juga dia nilainya bagus, tapi kenapa saya belajar susah payah tapi nilainya jelek? Terus saya rasa saya nggak bisa Bu. Oke. Kalau misalkan kamu pernah melakukan kegagalan, apa yang kamu lakukan setelahnya? Saya pasang aja, saya nggak bisa gitu. Pasrah tanpa ada usaha lagi? Usaha sih Bu, tapi nggak sebegitu. Jadi kamu misalkan yang awalnya usahanya misalkan belajar dari siang sampai malam, terus tiba-tiba kamu karena hasilnya tidak sesuai dengan usaha kamu belajarnya dikurangi, misalkan malam aja, siangnya enggak, seperti Kayak itu. Gitu. Oke, berarti kamu apapun yang kamu lakukan ini harus berhasil. Iya. Oke, jika kamu selalu merasa begitu, kamu merasa ada rasa capek nggak sih sama perasaan atau pikiran kamu yang seperti itu? Iya Bu, capek, kepikiran terus gitu. Oke, ya. Kamu coba pikirkan jika pikiran kamu kan tadinya saya ini udah sungguh-sungguh belajar, tapi saya tetap mendapatkan jelek, bisa nggak diubah kata-kata itu? Oh, saya belum berhasil, berarti saya harus lebih semangat lagi, harus berusaha lagi, bisa tidak? Pernah tidak berpikir seperti itu? Tidak pernah Bu, tapi kayaknya saya coba deh, soalnya itu lebih enak didengar. Oke, kamu pernah nggak misalkan mencoba naik sepeda dan kamu waktu kecil misalkan gagal, apa yang kamu lakukan? Saya coba lagi Bu, sampai saya bisa. Nah, berarti tidak sekali itu langsung bisa. Iya. Pasti ada kegagalan. Ada kegagalan dan kamu terus mencoba lagi. Iya. Oke. Kayaknya tidak gelap ya.
mikirnya kayak gitu. Soalnya ya Bu, waktu itu lagi kan lagi ujian kenaikan kelas. Terus saya bener-bener pengen dapat peringkat Bu, pengen dapat peringkat satu. Terus itu saya bener-bener mau belajar, pulang sekolah saya belajar, terus sore saya belajar, malam saya belajar, kayak sampai kadang tuh kemakan gitu Bu. Terus saya belajar sama teman-teman saya minta belajar bareng, diajarin bareng gitu apa yang saya tahu. Saya searching juga di Google kayak gitu, senang juga ke orang terdekat. Tapi pas bagian peringkat saya tetap aja Bu nggak masuk tiga besar, padahal tugas itu tiga besar gitu. Terus apa lagi ya Bu, waktu eskul juga Bu, waktu eskul basket itu kan lagi ada turnamen ya Bu di Pondok Alija. Terus waktu itu saya sama teman-teman saya bener-bener latihan full day, kayak nggak ada libur gitu Bu. Walaupun lagi minggu itu tetap latihan. Kalau hari libur latihan dari pagi sampai sore, sampai capek, sampai saya pernah sakit gitu gara-gara telat makan. Terus tapi tetap aja Bu, kayak pas turnamen tetap kalah, nggak sesuai sama apa yang saya harapin. Jadi saya pikir mau seberusaha apapun, kalau saya nggak bisa ya nggak bisa gitu. Jadi sekarang saya malas berusaha kayak gitu. Jadi dari pengalaman kamu yang sudah kamu hadapi itu, kamu kalau ya walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau udah gagal ya sudah bakal gagal seterusnya selamanya gitu. Saya mikir gitu sih Bu, karena saya udah ngerasain. Oke, itu kan hanya pengalaman yang kamu targetin dari ingin peringkat tiga besar, tapi kamu sudah berusaha tapi tetap tidak masuk. Ya. Dan kamu pernah ikut lomba, udah latihan lama sampai menguras waktu tenaga, kamu tetap dapat juara. Oke, itu kan salah satu bagian kamu yang gagal nih, yang pernah kamu usahakan sungguh-sungguh tapi kamu gagal. Tapi kamu pernah gak sih kamu pernah gak kayak belajar masak? Misalkan yang pertama kamu gagal nih, masaknya kayak terlalu asin, coba besok masak lagi nih, masih penasaran, kamu coba lagi dan itu enak gitu. Misalkan ketiga kali percobaan atau empat kali percobaan, kamu masakan kamu ini yang tadinya asin banget, yang tadinya kayak kurang enak, gak layak makan, karena kamu sering coba, misalkan dikurangin garamnya, ditambahin gulanya, atau ditambahin penyedap rasa, dan kamu merasa makanan ini enak. Pernah tidak? Pernah sih Bu waktu itu, tapi saya berdua masaknya sama teman saya. Tapi kayak gitu, emang awalnya gak enak, terus karena kita pengen makan hasil kita bikin sendiri, akhirnya enak, kita coba. Karena coba lagi. Nah, itu kan salah satu yang kamu coba lagi dan ternyata berhasil. Kamu apa yang kamu inginkan ini sesuai hasilnya, ya kan? Nah, coba kamu dalam belajar ini berpikir bahwa kalau kegagalan ataupun misalkan kamu sudah belajar sungguh-sungguh tapi nilai kamu tetap jelek, kamu kan merasa sia-sia. Coba pikiran kamu ini diubah menjadi kayak, saya gagal, berarti saya harus sungguh-sungguh lagi nih, saya harus semangat lagi. Kayak gimana caranya? Apakah saya mengikuti les, atau saya bertanya dengan guru, atau saya membuat kelompok belajar bersama teman? Gimana? Kayaknya bisa sih Bu kayak gitu. Soalnya selama ini saya jarang bersungguh-sungguh kalau emang dalam belajar. Tapi sekalian bersungguh-sungguh gagal, jadi saya kayak gitu. Jadi langsung terpatahkan oleh hasilnya. Gitu. Oke. Tapi kamu gimana? Kalau misal kata kalimat saya jelek, saya padahal sudah sungguh-sungguh, merasa belajar ini sia-sia, diubah menjadi belajar itu tidak ada yang sia-sia, karena setiap saya belajar pasti akan ada hasil yang maksimal atau yang lebih baik. Gimana? Kayaknya ya Bu, kayaknya bisa deh. Ini tuh lebih enak bagaimana juga. Oke,
lewat cermin misalkan aku bisa, aku yakin hari ini aku semangat ke sekolah, harus belajar, nanti biar apapun yang ada ujian misalkan atau apa, nilai saya bagus. Jadi saya harus sungguh-sungguh semangat, tidak boleh ada kata tidak ada tidak boleh ada kata-kata sia-sia dalam belajar. Pernah tidak ngomong kayak gitu di hadapan cermin gitu? Nggak pernah Bu, soalnya ya nggak pernah, soalnya saya mikirnya yang buat apa kayak gitu. Oh, kamu tidak pernah? Nggak Nggak pernah. pernah berbicara dengan cermin atau berbicara secara diri sendiri aja dalam hati atau pikiran kayak kayaknya saya harus sungguh-sungguh, saya bisa. Karena Bu, waktu itu waktu yang saya mau ujian, tapi ya nggak bisa, itu aja kan. Nggak tahu Bu, mungkin memang sayanya yang nggak bisa. Tapi kamu pernah kan ngomong meyakinkan diri sendiri kalau kamu bisa, ya walaupun kenyataannya itu tidak bisa. Oke. Boleh Ibu minta kamu tuliskan untuk pertanyaan irasional kamu atau perasaan self talk negatif ini. Kayak misalkan kamu merasa gagal, merasa bodoh kayak gitu. Boleh? Boleh. Oke. Ini Ibu ada kertas kosong dan kamu boleh tuliskan 3 pernyataan irasional. Tiga aja ya yang sering kamu rasakan atau pikirkan gitu. Jadi terserah saya Bu. Iya. Selama beda. Apa yang sering kamu pikirkan atau pikiran-pikiran negatif belajar ini? Satu lagi Bu. Oke. Sudah? Sudah Bu. Oke. Boleh kamu bacakan dari pernyataan irasional yang kamu rasakan atau pikirkan. Silakan ya. Aku harus selalu sempurna. Kalau gagal sedikit saja, berarti aku bodoh. Belajar itu percuma. Toh hasilnya belum tentu sesuai harapan. Orang lain lebih pintar dariku, jadi percuma aku berusaha. Oke, itu pikiran yang sering kamu rasakan atau pikirkan bahwa kamu merasa ini duluan ya. Kamu merasa selalu sempurna, harus sempurna, gagal sedikit berarti kamu bodoh. Oke, coba kalimat ini ubah menjadi kalimat positif atau rasional. Di sini aku harus selalu sempurna, gagal sedikit saja berarti aku bodoh. Kamu diubah menjadi tidak ada kegagalan yang membuat aku bodoh karena misalkan
nomor 2 nih kayak gimana coba? Kamu pikirkan, tadi kan ibu sudah kasih contoh yang pertama, kamu pikirkan yang kedua gimana? Kalau bisa berarti kamu berhasil merubah pikiran irasional kamu menjadi pikiran rasional. Bisa nyari ya Bu? Iya. Sudah? Sudah. Oke, coba kamu bacakan sekarang pernyataan yang rasionalnya. Tidak apa-apa kalau aku tidak sempurna. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan justru membentukku berkembang. Terus belajar selalu bermanfaat. Bahkan kalau hasilnya belum seperti yang aku harapkan, usahaku tetap berguna untuk jangka panjang. Terus yang ketiga, setiap orang punya kecepatan belajar yang berbeda. Yang penting adalah aku fokus pada kemajuanku sendiri dan tetap berusaha. Oke, sekarang kamu sudah bisa merubah pikiran kamu yang irasional atau yang negatif menjadi pikiran rasional atau pikiran yang positif. Bahwa tidak semua pikiran kamu itu menjadi gagal ataupun apa yang kamu pikirkan itu tidak harus semuanya harus berhasil. Jadi kamu harus coba terus, kamu harus berusaha terus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kayak gitu. Kamu sudah paham berarti ya apa yang kamu rasakan saat ini? Berarti kejadian-kejadian yang ada di kelas itu kamu merasa pikiran kamu itu pikiran irasional atau negatif. Jadi bagaimana? Kamu sudah membaca tadi pikiran irasional kamu dan dibandingkan dengan pikiran rasional, dilihatnya atau dibacanya lebih enak yang mana? Lebih enak yang rasional, lebih positif. Lebih positif. Jadi kamu merasa kalau harus bangkit, jika gagal berarti kamu harus bangkit, bukan berarti sia-sia. Oke? Oke, Ibu sangat bangga dengan kamu berarti sudah bisa merubah pikiran rasional kamu menjadi rasional. Oke, sekarang karena kamu sudah mampu dan sudah bisa mengungkapkan atau merubah pikiran rasional menjadi rasional, sekarang kita pikirkan bagaimana rencana ke depan setelah jangan ke depan deh, kita rencana 1 minggu ke depan kamu akan melakukan kegiatan apa? 1 minggu ke depan
nggak terlalu makan capek, terus terlalu memakan tenaga, tapi betul tetap kondusif. Oke, rencana kamu sangat bagus. Kamu berarti akan membuat jadwal jadwal pembelajaran kamu, misalkan pulang sekolah ngapain kayak gitu, nanti setelah pulang sekolah ngapain, habis belajar ngapain kayak gitu, yang cukup seperti itu. Oke, semoga rencana ke depan 1 minggu ke depan kamu berhasil, dan ibu akan tanyakan lagi nanti perkembangan 1 minggu ke depan kamu bagaimana. Oke, ibu sangat bangga dengan kamu, dengan rencana kamu ke depan. Semoga rencana ke depan kamu ini 1 minggu ke depan ini berhasil dan bisa terus mengubah pikiran rasional kamu ini menjadi rasional, dan kamu selalu berpikiran positif seperti itu. Oke, karena kamu sudah mempunyai rencana ke depan bagaimana, ibu nanti 1 minggu kemudian setelah kamu melakukan rencana itu, nanti ibu akan ada pemanggilan lagi untuk pertemuan selanjutnya untuk mengikuti konseling kedua dan melihat perkembangan kamu seperti apa. Oke. Untuk konseling kali ini alhamdulillah kita sudah sampai 30 menit konseling, dan terima kasih juga kamu sudah mengungkapkan dengan apa adanya, dengan secara terbuka, tanpa ada dendam, tanpa ada rasa paksaan. Oke, sebelum kita tutup, ibu meminta untuk kamu mengisi nilai evaluasi dari konseling kali ini. Oke. Ini di chat Facebook. Iya, itu dia. Sudah? Oke, terima kasih ya Alifa telah mengikuti konseling ini dan sudah melakukan penilaian layanan konseling. Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan bisa menerapkan rencana yang sudah kita buat bersama di sini. Kamu bisa menjalankan dengan baik, dan nanti kita bertemu di 1 minggu kemudian setelah kamu mempraktekkan rencana itu. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam. Masuk ya, jeda.